Di episode sebelumnya, Lindong diserang Mosa dengan jurus pamungkasnya yaitu telapak pasir emas kuning. Jurus yang kuat itu membuat Tengsa dan Chenmu sebagai penonton pun juga terkena gelombangnya. Tenggu pun berkata, Lindong sepertinya lumayan kuat, sampai-sampai Mosa menggunakan gerakan pembunuhnya pada dirinya. Melihat jurus itu, Lindong pun kini mulai bersiap dan berkata, kekuatan serangan telapak tangan ini cukup dahsyat dan juga memiliki sedikit perasaan membunuh. Lindong pun kini berkonsentrasi dan mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya dan mauzut keluar. Lindong pun kini langsung mencoba jurus barunya yaitu pukulan aura level 8. Pukulan yang kuat itu segera menghantam telapak raksasa itu. Hancurlah, teriak Lindong dan keluar. Tak disangka pukulan itu sukses menghancurkan jurus tapak andalan dari Mosa. Mosa pun jadi shock dan seakan tak percaya jurus pamungkasnya bisa dihancurkan oleh Lindong seperti itu. Ia pun jadi ngamuk dan berkata, itu adalah warisan sekte level 8 yang sebenarnya. Kau benar-benar mendapatkan warisan sekte level 8 yang sebenarnya. Lindong pun dengan entengnya menyahut, ya, itu berkatmu. Mosa pun dengan emosi lanjut berkata, jangan katakan ketika bola cahaya itu hanya sebagai umpan saja. Warisan sekte level 8 yang sebenarnya masih ada di dalam blok batu. Lindong pun menyahut lagi. Tepat sekali, tapi maaf, gak ada hadiah untukmu ya. Seketika perkata Lindong itu langsung menusuk ketika pimpinan itu. Mosa pun tambah emosi dan berteriak, sialan, kau sudah memiliki kekuatan pukulan aura level 8, tapi kenapa kau masih menyerang kami? Kau sudah mendapatkan bagian utamanya, dan kau tidak membiarkan kami mengambil sisanya. Kau pikir siapa dirimu? Mosa pun kini mulai mengerahkan seluruh kekuatannya di tubuhnya. Sedangkan Lindong yang juga ancang-ancang dengan pukulannya pun berkata, aku tidak keberatan kalian mengambil sisanya. Aku hanya tidak suka dimanipulasi dan sikapmu terhadap apa yang telah kau lakukan. Dan lihat, Lindong pun tanpa basa-basi segera melancarkan tinju auranya. Membuat tubuh emas nirwana Mosa pun jadi hancur dan ia pun terluka parah. Para bawahannya pun langsung panik melihatnya. Mosa yang muntah darah pun masih melayang di udara. Lindong pun segera melompat ke atas Mosa. Dan Lindong pun langsung menarik harta yang telah direbut Mosa dan melemparkannya ke Xiaoyan. Dua rekan Mosa pun kini jadi terlihat panik. Mosa pun langsung berteriak, woi, apakah kalian benar-benar percaya dia akan membiarkan kalian pergi nanti jika kalian tidak turun tangan sekarang? Kedua rekan Mosa pun hanya terdiam dan bingung. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan mengeluarkan harta yang direbutnya dan berkata, jika saudara Lindong benar-benar menginginkan harta ini, kami akan menyerahkannya dengan sukarela. Jelas hal itu sangat mengagetkan Mosa. Kalian, ucapnya. Lindong pun balas berkata, harta warisan ini dibuat untuk orang yang telah ditakdirkan. Karena kalian berdua punya kesempatan, maka tak ada lagi yang bisa kukatakan. Mendengar hal itu, Mosa pun jadi tambah frustasi dan berkata, apakah orang ini mengejekku atas apa yang kukatakan sebelumnya? Itu dibuat untuk orang yang kuat. Sedangkan Tenggu pun di situ berkomentar, sepertinya mereka berdua yang mengakui kekalahan, mereka malah mendapatkan beberapa keuntungan. Setidaknya mereka punya lebih banyak dari yang dimiliki Mosa. Dan kini Mosa pun lanjut berteriak, Lindong, kau jangan sombong. Kami, Kekaisaran Pasir, tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Tapi tiba-tiba saja, mak jelek. Seketika kini muncul berlancip yang menembus tubuh Mosa. Jelas hal itu juga mengagetkan semuanya. Mosa pun hanya bisa berkata, jangan bilang, lah dia, wanita sialan itu. Dan benar saja, tembakan itu ternyata dari Xiaoyun yang kini ia berdiri mengarah ke Mosa dengan keadaan ngos-ngosan dan berkeringat. Xiaoyun yang melihat Mosa kini telah tergeletak dipenuhi darah pun dengan keadaan tubuh yang mulai lemas, ia berkata, Mosa, akhirnya mati. Bagus sekali. Akhirnya, aku... Sementara, terlihat Lindong pun dengan cepat berlari ke arah Xiaoyun. Xiaoyun pun meneruskan perkataannya. Berhasil membalaskan dendam mereka. Dan grup, Lindong pun kini menanggap Xiaoyun yang saat ini sudah pingsan. Xiaoyun, kenapa dia seperti ini? Ucap Lindong. Mosa yang telah mati itu pun membuat para anggotanya pun memutuskan untuk mundur. Dan kini, Xiaoyun pun balas mengatakan kepada Lindong, Lindong, aku takut kondisinya sekarang jauh dari kata baik.
Dia tadi menggunakan skill pembunuh khusus sektenya. Skill ini tidak hanya menggunakan banyak energi mental, namun juga merusak vitalitas penggunanya, sehingga harta jiwanya bisa menembus tubuh Mosa. Jika dia tidak segera ditangani, aku khawatir dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Lindong pun hanya bisa berkata, si bodoh ini. Dan kini, Lindong pun tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Shode yang juga terkejut pun berkata, itu reruntuhan 4 sekte misterius kuno. Sepertinya gerbang pelindung 4 sekte itu semuanya telah terbuka. Lindong, ada banyak obat-obatan di dekat sana. Kita mungkin bisa menyelamatkan Mas Shoyun sekarang juga. Lindong menjadi bersemangat dan berkata, bagus, latihan itu tujuan akhir kita. Shoyun, ayo kita ke sana. Shode juga tak kalah bersemangat dan berteriak, haha, pil samsaranya juga ada di sana. Sin beralih di reruntuhan sekte Yuan Agung. Terlihat rombongan Liu Bei sudah berada di situ. Salah satu anggota pun berkata, reruntuhan 4 sekte misterius sudah terbuka. Sepertinya yang lain sudah lebih dulu sampai ke 4 sekte agung. Liu Bei pun di situ menyahut, 5 gerbang pelindung sekte agung hanyalah hidangan pembuka saja. Hidangan utama yang sebenarnya dimulai sekarang. Ayo kita pergi, jangan sampai kita terlambat. Mereka pun segera terbang ke arah tempat yang juga merupakan tujuan dari Lindong. Dan tanpa ada kejauhan, seseorang pun mengamati akan hal itu. Orang itu berkata, Liu Bei dari Tombak Iblis ya, 4 penguasa wilayah barat laut semuanya ada di sini. Ini menarik. Dan ternyata itu adalah seseorang yang pernah bertemu Lindong pada waktu itu. Ia pun seketika langsung melesat terbang menuju ke suatu tempat. Sin beralih dari runtuhan sekte silat bumi. Terlihat di situ muncul ledakan yang mempaskan banyak orang. Orang-orang itu pun jadi ketakutan dan ma'wud dua. Seketika kini muncul juga lemparan batu yang membunuh mereka semua. Serangan itu berasal dari seorang pria berambut panjang, di mana orang itu lanjut berkata, ternyata sungguh tempat yang luar biasa. Dan ternyata itu adalah Lin Langtian, musuh bebuyutan Lindong. Ia pun lanjut berkata, Lindong datang ke sini juga kan? Aku penasaran, sudah tahap apa dia sekarang? Dan sudah aku bilang, aku akan membiarkan semua orang di klan Lin tahu. Hanya aku yang bisa menjadi jenius paling luar biasa dari klan Lin yang belum pernah ada dalam sejarah. Mengenai Lindong, dia hanyalah remahan bayak doang. Lin Langtian pun lanjut melesat terbang meninggalkan tempat itu. Sin beralih di suatu tempat di mana banyak sekali pulau terapung. Orang-orang ini juga sudah banyak yang datang ke sana, termasuk Lindong yang datang bersama Shoyun dengan sambil menggendong Mas Shoyun. Yang ternyata tempat itu adalah pulau terbang reruntuhan 4 sekte misterius. Lindong pun dengan semangat segera mengajak untuk bergegas masuk ke dalam. Lindong pun dengan cepat langsung melesat melewati orang-orang banyak. Tapi tiba-tiba saja, ini terlihat orang-orang pun panik dan berteriak. Oh tidak, masih ada binatang iblis yang hidup di pulau ini. Dan benar saja, di situ terlihat banyak binatang iblis besar yang sedang ngamuk dan menyerang orang-orang. Lindong yang melihatnya pun berkata, para binatang iblis yang menyusahkan ini. Melihat hal itu, Shode pun berkata, mereka hanyalah binatang iblis kuno yang dikubur dengan cara khusus. Beraninya kalian bertindak angkuh di depan leluhur Mr. Martin Surgawi ini. Mungkin hanya nenek moyang kalian yang bisa melakukan hal itu. Dan, Shode pun kini ngamuk dengan menunjukkan wujud aslinya yang berupa monster besar yang mengerikan. Seketika para binatang iblis pun langsung ciut dan ketakutan. Mereka semuanya pun langsung keluyur-keluyur pergi dari situ. Shode pun dengan entengnya lanjut berkata, hei, siapapun yang berani menghalangi jalan Sang Martin Surgawi ini, aku tidak akan bersikap lunak pada mereka. Hehe, aku hebat kan? Lindong pun menyahut, alah, cuma itu doang yang bisa kau sombongkan sekarang. Shode pun jadi kesal dan berteriak, asal kau tahu Lindong, ketika aku sudah memulihkan bentuk fisikku, kau akan tahu betapa kuatnya aku. Di pulau terapung, setelah mengusir para binatang iblis, 10 menit telah berlalu. Lindong dan teman-temannya bergerak cepat melewati dan masuk lebih dalam lagi. Hingga akhirnya Lindong kini telah masuk jauh ke dalam dan ia telah sampai di luar kuil dan tempat pil samsara berasal, di mana di luar tempat itu dipenuhi oleh lautan tanaman obat. Lindong bersama teman-temannya pun segera turun dan mereka pun mulai berjalan menyusuri tempat itu. Lindong pun sangat takjub dengan tanaman obat yang melimpah yang sengaja ditanam di tempat itu. Membuat Lindong pun lanjut berkata di dalam hati, tidak ada kekaisaran tingkat tinggi
yang dapat menumbuhkan lautan bunga obat-obatan seperti ini. Skala aliansi Tianggang ini pastinya cukup menakutkan. Lindong pun lanjut berkata, terus tanaman macam apa yang harus kucari untuk menyembuhkan Mas Xiaoyun Xiode? Xiode pun menjawab, ada banyak sekali tanaman obat, tapi aku juga tidak tahu. Mendengar hal itu Lindong pun jadi kesal dan berkata, tadi kau bilang tahu tentang tanaman obat untuk menyembuhkan Mas Xiaoyun, dan sekarang kau bilang tidak tahu, ha? Xiode pun dengan entengnya berkata, aku kan gak hebat dalam membuat eliksir, dan aku terlalu sibuk memikirkan pil samsara, jadi aku melupakan hal ini. Dan tiba-tiba saja Xiaoyun pun kini mulai tersadar, dan masih di gendongan Lindong, Xiaoyun pun berkata, aku memiliki beberapa pil dan eliksir yang dapat memulihkan energi yang sudah aku siapkan. Turunkan aku dulu, aku tahu cara menyembuhkan diriku sendiri. Xiaoyun pun kini mulai menelan pilnya, dan ia pun kini segera melakukan meditasi untuk menyembuhkan lukanya. Di situ Xiaoyun pun berkata, aku telah menyebabkan banyak masalah untuk Lindong akhir-akhir ini. Kondisiku sekarang akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Takutnya aku akan membuang lebih banyak waktu Lindong jika ini terus berlanjut. Lalu dia akan kehilangan kesempatan untuk mengambil warisan 4 sekte misterius. Aku tak bisa terus membebaninya seperti ini. Xiaoyun pun lalu berkata lirih, Lindong, bisakah kau menggendongku? Lindong menjadi terkejut dan berkata, barusan kau bilang apa? Ucap Lindong. Xiaoyun pun jadi salah tingkah dan berkata, bukan begitu. Yang ingin kukatakan, kalian pergi saja dulu, aku akan tinggal di sini. Aku punya cara menyembuhkan diriku sendiri. Lindong pun jadi terkejut dan keras berkata, kau bisa menyembuhkan dirimu sendiri? Bagaimana mungkin? Jika kau tidak dapat menemukan eliksir yang dapat menyembuhkan, kau akan... Mas Xiaoyun pun balas berkata, jangan khawatir, aku tahu itu adalah langkah yang berbahaya. Jadi aku sudah membuat beberapa persiapan. Ini tunggu pil spiritual yang selalu dibawa bersamaku. Dan ada juga obat yang tertulis dalam warisan sekte yang aku dapatkan. Dan bahan-bahannya hanya ditemukan di aliansi Tianggang ini. Jika aku mencari semua bahannya di sini, aku bisa membuat pilnya. Xiaode pun dengan syoknya lalu berkata kepada Lindong, aku sudah tahu kalau dia punya solusinya sendiri. Tadi itu cuma canda doang. Lindong pun jadi mengerjitkan dayanya melihat hal itu. Sedangkan Xiaoyun pun kini langsung membayangkan, di mana Lindong langsung memeluknya dan berkata, Xiaoyun, tempat ini berbahaya. Kau harus hati-hati, oke? Dan Xiaoyun pun balas berkata, jangan khawatir, aku pandai bersembunyi dan melarikan diri. Aku bisa menghindari bahaya di sini kok. Tapi Xiaoyun pun segera tersadar dari lamunannya, karena Lindong jelas tak melakukan hal itu. Karena mereka kan bukan muhrim, guys. Lindong pun tanpa basa-basi segera pamit kepada Xiaoyun. Hati-hati ya, aku pergi dulu, ucap Lindong. Xiaoyun pun hanya bisa ngempet dan berkata, apa? Aku sudah kehilangan akal dan berpikiran yang enggak. Singkat cerita, Lindong dan Xiaoyun pun kini telah sampai di depan sebuah kuil. Lindong pun berkata, jadi inilah yang namanya kuil Dan. Pintu ini pasti punya kekuatan perlindungan yang jauh lebih kuat. Lindong pun segera memasang kuda-kuda dan keluar. Lindong pun kini melancarkan pukulan yang keras ke pintu itu. Dan pintu itu kini pun langsung terbuka. Dan yang mengagetkan, saat pintu itu terbuka, seketika langsung keluar pil nirwana yang sangat melimpah. Jelas hal itu membuat Lindong sangat terkagum-kagum. Lindong pun dengan cepat segera mengumpulkan pil nirwana di situ. Bahkan, hanya dalam beberapa menit, Lindong kini sudah mendapatkan lebih dari 2 juta pil nirwana, guys. Sementara orang-orang pun kini berdatangan. Mereka pun jelas langsung takjub melihat pil nirwana yang sangat banyak di depan mereka. Walaupun pil nirwana itu sangat penting, tapi Lindong tak mau membuang waktunya lagi dan ia memutuskan untuk segera menemukan pil samsara. Lindong pun segera mendekat ke pintu satunya, sementara orang-orang asik berebut pil nirwana. Lindong pun juga melihat kalau kali ini segel pintu itu tampak lebih kuno daripada pintu lainnya. Lindong pun tanpa basa-basi langsung melayangkan tinjunya dan keluar. Lindong pun terus menekan pintu itu, tapi Lindong pun kini malah terpental. Melihat hal itu, Xiaode pun mengatakan, ini formasi perlindungan pintu. Kau tidak bisa merusaknya dengan paksa, kecuali jika kau bisa meledakkannya sepenuhnya. Jika tidak, itu akan memantulkan kekuatan yang dia terima. Gunakan simbol kuno belahap untuk mengatasinya. Lindong ini sudah ada sejak lama, tidak akan sulit untuk menghilangkannya. Lindong pun dengan cepat langsung mengerahkan kekuatan simbol kuno belahapnya.
Dengan korosi dari simbol pelahap kuno, pelindung pada pintu kuno itu dapat dihancurkan. Segera setelah itu, pintunya membusuk dan jatuh. Kemudian gelombang aura pil yang kuat meledak keluar. Aura pil melayang ke udara untuk membentuk asap. Melihat hal itu, Lindong pun jadi sedikit panik dan berkata, "Sial, semua orang dalam radius 100 mil dapat melihat asapnya. Ayo cepat kita masuk ke dalam." Lindong pun segera menerobos asap yang pekat itu. Dan setelah memasuki ruangan itu, Lindong pun tampak terkejut dengan isi dari ruangan itu. Aura pil yang begitu kuat. Semua pil dan eliksir di sini jelas tidak biasa, ucap Lindong. Dan mata Lindong kini segera tertuju kepada pil yang istimewa daripada pil yang lain. "Ini pil Samsaraka," ucap Lindong. Dan cerita pun bersambung.